Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter-parameter seperti mean, median, modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya. Pada statistik deskriptif yang perlu disajikan adalah ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Jadi statistik deskriptif ini hanya untuk menggambarkan keadaan data. Jadi hanya menggambarkan secara garis besarnya data yang kita dapat itu seperti apa. Nah, seperti itu. Statistik deskriptif ini ada dua yang perlu disajikan, yaitu pemusatan data dan penyebaran data. Pemusatan data itu seperti contohnya mean, median, modus. Sedangkan penyebaran data yaitu seperti rentang data, kemudian variabilitas data, dan apa lagi ya? Dan simpangan baku seperti itu. Nah, bedanya apa? Pemusatan data ini kita melihat data berdasarkan fokusnya di mana. Nah, pemusatan data ini kan ada mean, median, modus. Jadi dalam suatu data, misalkan 100 data, ternyata rata-ratanya sekian. Oh, begitu. Ternyata nilai tengah dari 100 data ini sekian, seperti itu. Kemudian misalkan lagi ternyata nilai yang paling muncul di antara 100 data itu adalah nilai ini. Nah, seperti itu. Yang dilihat itu fokusnya secara garis besarnya. Nah, tetapi kalau ukuran penyebaran data itu beda lagi. Ukuran penyebaran data itu seberapa besar sih data itu menyebar? Nah, dalam 100 data itu misalkan rata-ratanya 70. Apakah nilainya 100 data itu semuanya mendekati 70 atau menyebar? Artinya dia ada yang nilainya 10, ada yang tertinggi ada yang 90, ada yang nilainya 5, ada yang 40. Nah, variasinya tuh lebih besar seperti itu. Yang dilihat ukuran penyebaran data itu. Apakah dia tersebar rata di semua rentang nilai, apakah dia malah berkumpul di mendekati rata-rata. Misalkan rata-ratanya memang 70, tetapi ternyata nilai rendahnya itu 60, nilai yang paling tinggi itu 80. Artinya dalam 100 data itu nilainya mirip-mirip sehingga didapat rata-ratanya 70 seperti itu. Nah, ukuran penyebaran data itu yang dilihat seperti itu. Variasi datanya. Paham ya? Nah, kemudian ini ada penyajian data. Penyajian data di sini ada tabel. Pertama, kita bisa menyajikan data dengan tabel. Nah, ini contoh penyusunan tabel. Yang benar contoh penyusunan tabel itu seperti ini. Ada judul tabel. Nah, kemudian ada judul kolom yang ini. Ada judul kolom yang ini ya. Nah, yang ini. Dari nomor, tingkat pendidikan, jumlah orang, dan presentasi. Kemudian ada badan tabel. Badan tabel itu ini, dari nomor 1 sampai 5. Sampai jumlah. Nah, kemudian ada kaki tabel. Kaki tabel ini merupakan sumber data. Tabelnya tuh didapat dari mana? Datanya dapat dari mana? Seperti itu. Nah, selain tabel, di sini juga ada tabel distribusi frekuensi. Maksudnya apa ini ya, distribusi frekuensi? Maksudnya dalam 100 data kita kelompokkan berdasarkan panjang kelas masing-masing. Nah, di sini contohnya ada tinggi 100 siswa SMA XYZ. Dari 100 orang ini, ternyata kita kelompokkan saja. Daripada kita
tulis satu-satu, ditulis satu-satu kan akan panjang sekali. Pembaca yang lihat juga pasti akan jenuh, juga tidak akan praktis dilihat. Kalau seperti ini kan jadi enak tabel distribusi frekuensi ini. Kita kelompokkan saja dari 60 sampai 62 ternyata ada 5 orang. Dari 63 sampai 65 ternyata ada 18 orang. Dibuat rentang seperti itu. Nah, rentangnya ini dapat dari mana? Kita lihat dari 100 orang ini, yang paling rendah itu tingginya berapa? Nah, misalkan tingginya 60. Terus yang paling tinggi ternyata 74. Seperti itu. Nah, terus setelah itu dari 60 sampai 74 kita bagi menjadi 5 kelas. Ini ada 60 sampai 62, 63 sampai 65 dan seterusnya sampai 72 dari 72 sampai 74. Seperti itu. Nah, kemudian dibagi-bagi kelasnya. Pembagian kelas ini juga tergantung yang membuat datanya. Misalkan pengen lebih rinci lagi, oh enggak, 2 ini sudah enak. Misalkan mau dibuat 3 atau dibuat 4, jadi 60 sampai 64, terus 65 sampai 68 itu boleh. Tapi kan nanti tidak serinci ini, tidak sedetail ini. Nanti. Karena cuman ada berapa kelompok, nanti mungkin ada 3 atau 4 kelompok. Seperti itu ya, paham ya? Sekarang kita lanjut ke grafik garis dan grafik batang. Grafik garis seperti ini. Jadi kita kasih titik dulu, kita buat titik dulu. Nah, ini jumlah mahasiswa 4 tahun terakhir. Yang laki-laki di 2013 ada 100, yang perempuan di 2013 ada 400. Nah, kita kasih titik aja dulu. Yang di 2014 laki-lakinya ada 100 lebih, ini mungkin 110 ya. Terus yang perempuan di sini ada 450 mungkin di sini. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Yang perempuan ada 400, sekitar 450. Nah, kita kasih titik aja dulu. Kita titik aja dulu semuanya. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik pertama sampai titik terakhir. Nah, itu namanya grafik garis. Kalau grafik batang dilihat seperti ini ada peserta lomba. Di tahun 2007 pesertanya 21 mungkin ini. Di 2008 pesertanya jadi 28 misalkan. Nah, kita buat seperti ini. Persegi panjang. Nah, kita buat persegi panjang, kemudian kita ya sudah, tinggal dibuat saja. Kemudian ditarik garis. Dari banyaknya peserta lomba, sudah seperti itu. Bedanya grafik garis dan grafik batang. Nah, sekarang tentang penyajian data. Penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran seperti ini. Ini kalau membuat seperti ini takarannya yaitu nanti dikonversikan dari 360 derajat seperti itu. Di sini terlihat ternyata Jawa Barat sekian, Jawa Tengah sekian, seperti itu. Ada caranya. Nah, setelah penyajian data di sini ada lagi. Di sini ada piktogram, grafik gambar. Jadi di sini menggunakan gambar seperti plastik. Plastik di sini menggunakan botol aqua, kaleng menggunakan kaleng, misalkan seperti itu. Kaca menggunakan botol kaca. Nah, di bawahnya harus ada keterangannya. Satu gambar mewakili 2 buah. Nah, berarti kalian tinggal mengkalikan saja.
Contohnya kaca ini di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Dan berarti 8 kali 2. Berarti untuk kacanya ada 8 kali 2, 16 tong daur ulang. Seperti itu ya. Kalau pakai gambar lebih interaktif. Nah, selanjutnya kita ke pengukuran gejala pusat. Pengukuran gejala pusat ada min, modus, median. Ada 3 ukuran. 3 ukuran ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan suatu kelompok atau data yang didasarkan atas gejala pusat dari kelompok atau data tersebut. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian, namun dari 3 teknik tersebut yang menjadi ukuran gejala pusatnya berbeda-beda. Kalau modus ini merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Jadi kita lihat yang paling muncul siapa, yang paling banyak muncul itu nilai apa, data apa, seperti itu. Contoh, nilai UTS Statistika Pendidikan. Nah, ini ada nilainya, ada frekuensinya. Yang nilainya 4 ada 5 orang, yang nilainya 5 ada 10 orang, dan seterusnya. Ternyata di sini yang paling banyak muncul yaitu yang mana? Yaitu nilai yang 6. Yang 6. Karena yang 6 ini dimiliki oleh ada sekitar 14 orang. Paham ya? Nilai yang paling muncul ini. Nah, kemudian median. Median merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok atau data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi atau sebaliknya. Jadi harus kalian urutkan dulu. Seperti itu. Kemudian baru ketemu nilai tengahnya. Contoh ini ya. Data umur pegawai di Departemen X adalah sekian. Kalau kita hitung, dari yang nomor 1 ini, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 data. 13 data itu berarti tengah-tengahnya berapa? Data ke berapa? Tengah-tengahnya itu berarti data ke 7. Data ke-7 berarti berapa? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata data ke-7-nya ini. Berarti nilai tengahnya adalah 45. Nah, kemudian yang bawah. Yang bawah ini nomor 2. Coba diperhatikan yang nomor 2. Nomor 2 ini ada 10 mahasiswa. Genap ternyata. Kalau ganjil kan kita sudah tahu ya nilai tengahnya pasti. Nah, kalau genap seperti apa? Nah, kalau genap seperti ini kalian susun dulu. Nah, kalian susun dulu. Kalian urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Jadi ini kalau diurutkan berarti 145, 147, kemudian 160, kemudian 164, 165, 166, 167, 170, 171, kemudian 180. Nah, seperti itu. Ternyata data ke ini kan ada 10 mahasiswa, berarti tengah-tengahnya data ke-5 dan data ke-6. Ternyata data ke-5 itu 165 dan data ke-6 166. Jadi caranya kalian jumlahkan 165 ditambah 166 kemudian dibagi 2. Sehingga diperoleh mediannya yaitu 160 enggak bisa. Mediannya ketemu 165,5. Kelihatan ya. Maaf coret-coret. Nah, paham ya? Jadi
data kelima ditambah data keenam dibagi 2. Jadi 165 ditambah 166 dibagi 2. Nah, kemudian min. Min merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Nah, ini menggunakan rata-rata kalau min. Rumusnya seperti ini. Ini simbolnya X bar, ini merupakan simbolnya rata-rata. Jadi dijumlahkan semua datanya terus dibagi banyaknya data. Nah, ini dijumlahkan semua datanya kemudian dibagi sama banyaknya data. Seperti itu. Sigma ini epsilon, artinya jumlah semua data. Rumusnya kalau diturunkan jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, contoh ya. 10 pegawai di PT Samudra, penghasilan sebulannya adalah satuan ribu. Dalam satuan ribu adalah sekian. Nah, kalau rata-rata tidak harus diurutkan. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Coba dijumlahkan. Nanti 10 data ini kalau dijumlahkan ternyata 1300. Nah, 1300 ini kemudian dibagi dengan banyaknya data yaitu 10. Sehingga diperoleh sama dengan 130. Ya. Diperoleh 130. Gitu ya. Jadi rata-rata sebulan dalam 10 pegawai di PT Samudra itu adalah rata-ratanya 130.000. Kalau di rata-rata seperti itu ya, paham ya. Nah, tadi yang saya jelaskan adalah contoh dari data tunggal. Nah, bagaimana kalau data kelompok menghitung mood? Nah, kita akan membahasnya di sini. Menghitung modus, median, dan min untuk data kelompok. Sekarang kita perhatikan. Di sini ada nilai UTS mata kuliah Statistika Pendidikan semester ganjil kelas 10. Misalkan seperti ini. Ini ada nilainya. Ada nilai, ada frekuensi. Jadi misalkan yang mendapat skor 31 sampai 40 sebanyak 3 orang, seperti itu ya. Dan seterusnya ke bawah. Kalau kita jumlahkan ternyata ada 40 siswa. Paham ya? Nah, kita cari minnya dulu, rata-ratanya dulu. Nah, ini kan data yang tadi. Datanya kan ini tadi. Nah, caranya kalau data kelompok, kita lihat rumusnya. Rumusnya median, ini rumusnya. Sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Nah, berarti Fi ini merupakan frekuensi, Xi ini merupakan nilai tengah. Nah, Xi ini merupakan nilai tengah. Xi ini merupakan nilai tengah. Contoh, dari nilai 31 sampai 40, nilai tengahnya berapa? Nah, caranya nyari 31 ditambah 40 dibagi 2. Ternyata 31 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya adalah 35,5. Ini nilai tengahnya. Semuanya urut sampai kelas terakhir yaitu 81 sampai 90, ternyata nilai tengahnya 85,5. Nah, setelah itu kalian kalikan dengan frekuensinya. Contoh yang ini. Pada nilai 31 sampai 40, nilai tengahnya kan 35,5. Banyaknya siswa yang mendapat nilai itu yaitu 3 orang. Nah, jadi 3 dikali 35,5 hasilnya adalah 106,5. Seperti itu. Kalian kalikan semua, 5 kali 45,5 hasilnya ini. Hasilnya 227,5. Yang ini juga dikalikan hasilnya sekian, seperti itu ya. Dan seterusnya. Kemudian
Setelah itu kalian jumlah dari 106 ini sampai 256,5 ini kalian jumlahkan sehingga menjadi 2470. Nah, cara nyari min-nya ini yaitu ini merupakan jumlah ini merupakan sigma Fi dikali Xi. Nah, ini ya. Ini. Jumlah ini merupakan ini. Nah, seperti itu. Sedangkan ini merupakan ini. Nah, setelah itu kemudian kalian bagi. Itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi kita bagi 2470 dibagi sama 40. Ternyata hasilnya adalah 61,75. Nah, jadi rata-rata nilai statistika pendidikan 40 orang itu adalah rata-ratanya 61,75. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk min sudah, sekarang modus. Modus data kelompok. Modus ini berarti nilai yang paling muncul. Nah, yang kita harus tahu dulu, frekuensi terbanyaknya di mana? Di kelas apa? Nah, ternyata yang paling banyak muncul yaitu pada rentang 61 sampai 70. Sebentar. Nah, pada rentang ini 61 sampai 70 karena frekuensi atau banyaknya siswanya itu paling banyak yang mendapat nilai pada rentang itu yaitu 11 orang. Nah, jadi kita modusnya ada di sekitar ini 61 sampai 70. Tapi berapa? Nah, mari kita cari. Rumusnya modus seperti ini. MO sama dengan B ditambah P dalam kurung B1 per B1 ditambah B2. Nah, coba kita lihat dulu ya. Kita coba ya. Modus sama dengan. Nah, B ini merupakan batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak yang kita lihat adalah batas bawahnya. Nah, di sini batas bawahnya kan 61 ya. Dari rentang 61 sampai 70 ini kan yang paling banyak 61. Batas bawahnya 61. Nah, batas kelas itu, batas bawah 61 dikurangi 0,5. Jadi caranya nyari ini 61 batas bawah dikurangi 0,5. Seperti itu. Nah, sehingga berapa? Sehingga B-nya berarti 60,5. Seperti itu. Nah, kemudian P adalah panjang kelas interval. Yang P ini panjang kelas interval. Panjang kelasnya berapa? Coba kita hitung. Dari 61 sampai 70 ini berapa? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ternyata ada 10. Berarti P-nya sama dengan 10. Berarti ditambah 10. Nah, seperti itu ya. Bentar, saya benahi dulu. Berarti 60,5 ditambah 10. Nah, sekarang B1. B1 itu merupakan frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modusnya kan 11. Ya. Dikurangi kelas sebelumnya yaitu 10. Dikurangi ini berarti 11 dikurangi 10 yaitu 1. Paham ya? Nah, B1 itu dikurangi dengan kelas sebelumnya.
Berarti yang di bawah juga 1 ditambah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Berarti 11 dikurangi berikutnya yaitu 8. 11 dikurangi 8 berarti adalah 3. Nah, seperti itu. Coba sekarang hitung 60,5 ditambah 10 dalam kurung 1/4. Coba hasilnya berapa? Ternyata diperoleh hasilnya yaitu 63. Berarti modusnya yang sering muncul adalah 63. Berarti dalam 40 siswa ini ternyata nilai yang paling muncul atau modusnya adalah 63. Paham ya? Nah, sekarang median. Median data kelompok. Median data kelompok, median ini adalah nilai tengah dari kelompok itu. Nah, rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini ya. Sekarang kita perhatikan. Dari 40 siswa ini, berarti nilai tengahnya berapa? 40 siswa ini berarti nilai tengahnya yaitu data ke-20 dan data ke-21. Ya. Sekarang kita, ini kan sudah urut. Nilai, kalau mencari median kan harus urut. Ini kan sudah urut. Berarti kita tinggal jumlahkan aja dari yang terkecil. Dari ini 3 ditambah 5 yaitu 8 ya. Ditambah 10 yaitu 18. Nah, berarti data ke-20 sama 21 berarti ada di sini. Nah, ada di sini kan berarti. Yaitu ada pada nilai 61 sampai 70. Berarti mediannya ada di sini. Sama kayak modusnya ya. Modusnya juga ada di sini. Mediannya juga ada di sini ternyata. Nah, sekarang kita sudah menentukan di kelas mana mediannya. Sekarang kita cari mediannya. Nilai tengahnya berapa sih? Nah, seperti itu. Sama, kita pakai median, rumusnya median seperti ini. Nah, ada B juga, ada batas bawah di mana median akan terletak. Sama kayak mencari modus, berarti kita sudah cari tadi dan ternyata di kelas yang sama, berarti batas bawahnya yaitu 60,5. Nah, kemudian ditambah panjang kelasnya sama yaitu 10 ya, panjang kelasnya ya. Terus bentar saya perbaiki. Berarti 60 sebentar. 60,5 ditambah panjang kelasnya 10 ya. Nah, kemudian setengah dikali, rumusnya kan setengah dikali N. N itu banyak data atau jumlah sampel. Nah, ini kan 40, berarti N-nya 40. Dikurangi F besar. Nah, F besar ini merupakan jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya kan ini. Yang di 11 orang ini. Berarti jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Berarti yang dijumlah dari 3 sampai 10. Berapa? Yaitu 18. Berarti dikurangi 18 per... Nah, yang F kecil ini merupakan frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median berarti kelas mediannya kan 11. Ini ya. Nah, coret-coret, maaf ya. Nah, seperti ini. Coba dihitung 60,5 ditambah 10 dalam kurung. Ini setengah kali 40 kan 20. Berarti 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Coba dibenerin lagi. Berarti 60,5 ditambah 10
Terus tadi 20 dikurangi 18 berarti 2 ya. 2 per kelas medianya tadi 11 ya. Ya benar, 11. Ya benar gini ya. Coba dihitung. 60,5 ditambah 10 dikali 2 per 11. Ternyata hasilnya adalah 70,68. Nah, ternyata nilai tengahnya adalah 70,68. Diingat-ingat tadi rata-ratanya 61,75. Yang paling muncul modusnya 63 dan nilai tengahnya 70,68. Jadi nilainya mirip-mirip ya. Nah, sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami dan kita lanjut diskusi di LMS ya, kalau ada yang ditanyakan. Dan saya juga akan ngasih tugas di LMS juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.